Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 1 pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo mencoba. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tanpa gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin serempak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Nah, ini adalah pasar festival yang diadakan di SD Nusantara. Ayo mengamati, mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stand-stand pameran. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu stand-stand pameran. Nah, ini adalah nama stand-standnya nak ya. Silakan kalian isi di tabel. Ini saya buatkan contohnya ya. Contohnya nama stand Jawa Timur, ya kan? Jawa Timur jenis makanan khasnya adalah nasi pecel, rujak cingur. Pakaian adatnya adalah pesaan. Informasi daerahnya adalah Jawa Timur, beribu kota Surabaya. Dekorasinya adalah gambar reog Ponorogo. Selanjutnya standnya adalah Bali. Makanan khasnya adalah nasi campur Bali, sate lilit, ayam betutu. Pakaian adatnya adalah baju safari, kebaya Bali. Informasi daerahnya adalah Bali beribu kota Denpasar. Dekorasi gambar adalah tari kecak. Selanjutnya Jawa Tengah. Makanan khasnya lumpia, botok, pingkol, sate lulu. Pakaian adatnya adalah Jawi Jangkep. Informasinya adalah Jawa Tengah ibu kota Semarang. Dekorasinya adalah gambar Candi Borobudur. Selanjutnya adalah stand DKI Jakarta. Makanan khasnya adalah kerak telur, soto Betawi, nasi uduk. Nasi uduk tuh hampir setiap hari ada ya di kota Jakarta ya kalau pagi hari. Pakaian adatnya adalah baju koko dan baju sadaria. Ibu kota Provinsi DKI Jakarta adalah kota Jakarta. Dekorasi gambarnya adalah ondel-ondel. Selanjutnya terakhir adalah stand Papua. Jenis makanan khasnya adalah papeda, martabak sagu. Pakaian adatnya adalah pakaian holim dan sali. Ibu kota Provinsi Papua adalah kota Jayapura. Gambar dekorasinya adalah gambar patung Asmat. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Ayo berlatih. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. 1. Di stand Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada adalah bahasa Palembang, adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan berapa banyak juada 8 jam yang dimakan Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, ini adalah kue juadanya nak ya. Jadi kue juada ini dipotong menjadi 18. Yang dimakan Lani itu 3. Jadi lambang bilangannya itu adalah 3/18.
Kedua, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan gambar dengan memberi tanda panah. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah ada brem, ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini dipotong menjadi 3 bagian, ya kan? Mana dan ini yang digambar tebal ini adalah yang disebutkan lambang bilangannya, ya, disebutkan lambang bilangannya. Nah, ini adalah lambang bilangan, kita arahkan sesuai dengan gambar ini. Ini adalah dari 3 bagian, yang digambar tebal adalah 2, jadi 2/3. Nah, 2/3 adalah ini, dan B ini adalah 5 bagian, jadi 3/5. 3/5 adalah yang ketemunya D, dan yang C adalah 6 bagian yang dipertebal 2, berarti 2/6. 2/6 adalah B, dan yang terakhir adalah 4/6. 4/6 adalah yang A. Dari setan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita warnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada A dan ada B, dan warnai yang menurut pecahan ini. Nah, ini sudah dipotong menjadi 4 bagian. Nah, pecahan 2/4. Nah, kita warnain yang kita arsir atau kita warnain yang 2-nya. Nah, 2-nya 2 bagian kita arsir. Selanjutnya 3/5, jadi 3 bagiannya yang kita warnai atau kita arsir. Dan C 4/10, jadi 4 bagiannya yang kita warnain. 1/4, 1 bagiannya yang kita warnain juga. Ayo membaca. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan, mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari, mendung adalah awan yang mengandung hujan. Maka ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga pada kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Ayo menulis. Carilah 5 kata berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Ini ada 5 kata, nak ya. Di sini ada kata hujan, petir, kilat, matahari, dan mendung. Nah, maknanya adalah hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari langit karena proses pendinginan. Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik, positif dan negatif. Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Matahari adalah benda di angkasa yang menjadi titik pusat tata surya, berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Mendung adalah awan yang mengandung air yang ada di atmosfer. Mendung itu adalah awan ya, yang bahan nanti untuk menjadi hujan. Ayo berlatih. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tuliskan cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan, lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Ini saya buatkan contohnya ya, pengalaman. Di daerah tempat tinggalku pernah ada cuaca mendung dan hujan yang disertai petir. Waktu saya bermain bersama teman-teman, tiba-tiba cuaca mendung dan ditandain langit yang gelap. Cuaca mendung merupakan sebuah kejadian yang terjadi sebelum hujan atau disebut juga tanda-tanda akan datangnya hujan.
Setelah cuaca mendung, saya dan temanku kembali ke rumah. Lalu tiba-tiba hujan gerimis datang, disertai angin. Saya menutup semua pintu dan jendela. Beberapa saat hujan deras dan disertai petir. Saya terkejut hingga menutup telinga dan membaca doa. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan yang disampaikan dan semoga bisa memudahkan para orang tua untuk mengajarkan, menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.